selamat pagi. Akhirnya di hari kemenangan. Memasuki hari kemenangan ya. Selamat bahagia sekali sepertinya, Galuh. Walaupun tidak mudik ya. Walaupun tidak mudik, tapi bahagia. MNC adalah rumah kita dong. Betul, betul sekali. iNews adalah rumah kita ya. Tetap senang kita memberikan informasi pada yang sedang berlebaran. Iya, dan senang sekali di spesial kali ini kami kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik seputar Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Jika Mutazam. Dan pemirsa, inilah iNews Pagi spesial Lebaran. Selengkapnya. Di ruas tol Kalikangkung, Jawa Tengah, volume kendaraan mulai menurun. Arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung terpantau ramai lancar dan tidak ada antrean. Traffic counting turut mengalami penurunan di bawah angka 5.000 kendaraan per jam. Kepolisian terus mengimbau pemudik untuk memastikan saldo e-tol mencukupi dan tidak berbuka puasa di bahu jalan agar tidak membuat antrean panjang. Sementara itu, pemirsa, di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, antrian mobil yang akan menyeberang ke Bakauni masih memadati kantong parkir. Ratusan mobil pemudik terlihat antre menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Meski demikian, situasi di pelabuhan masih terpantau lancar. Pemirsa, ribuan wisatawan tujuan Pulau Bali terjebak antrean di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur sejak Sabtu malam. Namun penyeberangan kembali dibuka pada Minggu pagi setelah perayaan Hari Raya Nyepi usai. Pihak Pelabuhan Ketapang membuka kembali pelayanan penyeberangan dari Jawa ke Bali pada Minggu pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat setelah ditutup selama perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947 di Bali. Ribuan calon penumpang kapal feri terjebak antrian sepanjang 2 km di Pelabuhan Ketapang sejak Sabtu malam. Mereka merupakan wisatawan asal sejumlah kota dari Pulau Jawa yang sedianya akan menikmati libur Lebaran di Bali. Calon penumpang kapal ini didominasi kendaraan roda 4 atau kendaraan pribadi. Nah, kemana ini, Pak? Saya dari Jakarta mau ke Bali. Dalam rangka apa nih, Pak? Jalan-jalan. Liburan ya? Liburan ya. Tadi saya dari jam 2. Jam 2 tadi. Oh, udah masuk pelabuhan nih? Udah masuk, udah beli tiket. Udah beli tiket. Udah tiket itu. Sekarang udah jam 5:30. Iya. Cukup lama, Pak ya? Cukup lama juga. Untuk mengurai penumpukan kendaraan, pihak pelabuhan mengoperasikan sebanyak 35 kapal feri dengan menerapkan percepatan bongkar muat kapal. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Kehadiran pahlawan super dalam serial Jepang yakni Ultraman Taiga terpantau ikut berdesak-desakan bersama ribuan calon pengguna jasa di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Ya, tidak hanya itu, momen unik arus mudik juga terjadi saat pemudik yang menggunakan sepeda motor membawa hewan peliharaannya, seekor monyet. Mau kemana ini rencana? Kalau Lawan monster. Seorang pemudik asal Jakarta menuju Lampung tampak mencuri perhatian saat berada di kerumunan ribuan pemudik lain di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Bagaimana tidak, pemudik bernama Diki Satria ini tampak menggunakan kostum berkarakter superhero dalam serial Jepang, yakni Ultraman Taiga. Diki sengaja menggunakan kostum tersebut untuk menghibur para pemudik lain yang kelelahan karena perjalanan jauh.
Selain itu, pria yang berprofesi sebagai montir bengkel di Jakarta ini juga mengaku memakai kostum pahlawan super saat tiba di Cilegon. Nantinya kostum yang dia pakai akan diganti apabila sudah di dalam kapal. Lampung Timur. Dari Jakarta. ini perjalanan, sepanjang perjalanan pakai kostum ini? Nah, dari Cilegon tadi. Oh, dari Cilegon pakai kostum ini ya? Gimana Mas mudik pakai kostum beginian maksudnya? Ya, biar seru aja. Biar FYP katanya. Biar FYP TikTok. Tidak hanya menggunakan kostum superhero, namun ada juga video viral di media sosial dalam arus mudik Lebaran 2025. Yakni aksi pemudik yang membawa hewan peliharaannya, seekor monyet, untuk ikut pulang kampung. Tidak diketahui asal dan tujuan pemudik ini, namun pemudik ini menggunakan sepeda motor berplat P. Tidak tanggung-tanggung, monyet peliharaannya bahkan dipakaikan kostum lengkap, mulai dari topi, baju, celana, hingga sepatu. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, mudik Lebaran merupakan hal yang paling ditunggu warga perantauan saat momen Hari Raya Idul Fitri. Namun tak semua profesi bisa melakukan mudik. Sopir ambulan di Semarang harus rela tak pulang kampung agar bisa tetap melayani masyarakat. Demi pengabdiannya sebagai seorang sopir ambulans, Sugiatmoko rela tidak merayakan Lebaran di kampung halaman. Hal ini karena Sugi mendapatkan jatah piket pelayanan di area jalan tol Kabupaten Semarang. Sejak tahun 2019 lalu, Sugi selalu bertugas saat momen arus mudik dan Lebaran. Meski harus memendam rindu kepada keluarga dan kampung halaman, ia selalu semangat saat melayani masyarakat. Tahun kemarin tidak bisa mudik, Mas, karena tuntutan pekerjaan, karena kita melayani masyarakat, juga melayani pasien, dan harus on call 24 jam, juga di bulan suci Idul Fitri ini atau bulan Ramadan ini nanti ada piket rest area juga. Jadi insya Allah untuk mudiknya nanti ditunda habis Lebaran, biasanya begitu. Sugi berharap pengorbanannya bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi ladang amal untuk dirinya. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. 2.000 tukang becak rela antri demi mendapat zakat dari pengusaha mebel sebesar Rp50.000. Dari mana ribuan tukang beca di Jombang, Jawa Timur ini rela antri berjam-jam. Untuk bisa mendapatkan uang zakat Rp50.000, para tukang beca ini pemirsa harus membawa serta becanya. Akibatnya antrean tukang beca mengular mulai dari Jalan Gus Dur hingga Jalan Hayam Muruk, Kota Jombang. Total ada 2.000 tukang beca yang diundang untuk menerima zakat. Dapat uang berapa? 50. Nunggunya mulai jam 7 pagi. Mau dipakai apa nanti uangnya, Pak? Apa? Mau dipakai apa nanti uangnya? Buat kebutuhan. Puluhan tahun. Jadi setiap tahun sudah kami laksanakan dengan tertib, dibantu oleh bapak-bapak. Alhamdulillah tertib, aman, lancar, dan berhasil sesuai dengan yang kami harapkan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan membayar zakat di bulan Ramadan penuh berkah, membantu mengurangi ketimpangan sosial. Presiden Prabowo Subianto membayar zakat melalui Basnas di Istana Kepresidenan. Penyerahan zakat dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah menteri dan juga kepala lembaga negara. Menurut Prabowo, saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami masa sulit dan zakat dapat mengurangi ketimpangan sosial.
tentunya masih banyak saudara-saudara kita yang masih mengalami masa-masa sulit dalam hidupnya, berjuang untuk keberlangsungan hidupnya, mengatasi keadaan yang kurang baik. Marilah kita berdoa buat mereka, marilah kita ulurkan tangan buat mereka. Salah satunya adalah dengan berzakat, berinfak dan bersedekah. Dengan berzakat kita akan memperdalam rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Dengan berzakat kita dapat berbagi dengan sesama. Kita dapat menolong kaum duafa, meringankan beban hidup mereka dan juga menghindarkan hidup dari sifat fikir. Berzakat adalah cerminan dari sikap gotong royong dan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial. Zakat adalah manifestasi dari keadilan sosial. Pemirsa, kami akan ajak Anda untuk melihat bagaimana suasana Lebaran di sejumlah kota di Indonesia. Kita terhubung dengan Chandra Supati di Pantai Reklamasi Sorong, Papua Barat Daya, dan rekan Juanda Sari di Lapangan Merdeka, Ambon, Maluku. Ya, kita akan ke Chandri terlebih dahulu. Halo Chandri, bagaimana situasi saat ini salat Idul Fitri yang telah berlangsung di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Bapak dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, khususnya di saat ini tengah bersiap jemaah umat muslim mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, yang dimana khusus di Kota Sorong, ibu kota Provinsi Papua Barat Daya, pelaksanaan sholat Idul Fitri akan dilaksanakan di 5 titik yang telah ditentukan oleh panitia. Demikian. Ya, siapa saja yang terlibat di sholat Idul Fitri kali ini? Apakah ada pejabat yang hadir di masjid tersebut? Baik, untuk di Kota Sorong, tempatnya di Pantai Reklamasi, sejumlah pejabat dipastikan hadir. Selain itu di halaman kantor Wali Kota Sorong akan hadir juga Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nausrau, yang akan bertindak sebagai khotib dalam sholat Idul Fitri 1446 Hijriah kali ini. Ya, berapa banyak warga yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri? Apakah kapasitas masjid memadai di wilayah tersebut? Baik, Jalil dan pemirsa, untuk persiapan sholat Idul Fitri, panitia telah menyiapkan 5 titik di mana ribuan umat muslim akan tersebar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di 5 titik tersebut. Kemudian suasana jelang Idul Fitri malam tadi, ribuan umat muslim di Kota Sorong dan Kabupaten Sorong tumpah ruah ke jalan untuk menyambut hari kemenangan. Demikian, Jalil. Apakah ada tema tertentu untuk ceramah pada sholat Id kali ini? Baik, tema untuk sholat Idul Fitri kali ini membawa tema tentang persatuan dan kesatuan, di mana umat diminta atau diharapkan dapat bersinergi untuk membangun wilayah Papua Barat Daya yang merupakan provinsi termuda ke-38 di Indonesia. Jalil. Baik, Chandri, terima kasih dari Sorong, Papua. Kita akan beralih ke rekan Juanda Sari. Halo, Juanda, bagaimana suasana Idul Fitri di sana? Halo Tika dan juga pemirsa, selamat Hari Raya 1446 Hijriah. Jadi saat ini saya melaporkan dari Lapangan Merdeka Kota Ambon, di mana Lapangan Merdeka ini merupakan salah satu titik pusat lokasi melaksanakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Sedangkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri ini dilaksanakan di Masjid Raya Al-Fatah Ambon, dan pada saat ini cukup berbeda karena dilaksanakan di Lapangan Merdeka. Mengingat bahwa jamaah nanti yang akan memadati area Lapangan Merdeka cukup banyak ya dan membludak juga, dan saat ini juga masyarakat Kota Ambon telah berbondong-bondong ya berdatang berkumpul
untuk memadati area lapangan Merdeka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Iya, Juanda, apa tema yang diangkat dalam sholat Id kali ini? Ya baik, dapat kami informasikan bahwa pelaksanaan sholat Idul Fitri nanti akan diimami oleh Bapak Imam Masjid Al-Fatah Ambon, dan spesial untuk khatibnya dari Wakil Gubernur Maluku sendiri yang baru terpilih saja kemarin, yaitu Bapak Afanat, yang nantinya akan memberikan khutbah bertemakan Idul Fitri. Apakah ada tokoh publik yang hadir di sana untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Raya? Ya baik, Tika. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa khatibnya sendiri adalah Wakil Gubernur. Dengan demikian akan juga ada kepala-kepala dinas yang akan ikut melaksanakan Idul Fitri, sholat Idul Fitri di lapangan Merdeka ini. Ya. Apa mungkin Juanda sudah sempat berbincang dengan masyarakat atau warga di sana? Mungkin ada harapan yang disampaikan oleh warga untuk menyambut di perayaan Idul Fitri kali ini? Ya, saat ini beberapa masyarakat baru saja datang ya, dan terlihat bahwa belum semua tempat atau sosok diisi oleh para masyarakat atau para jemaah yang melaksanakan sholat, dan saya pun belum sempat untuk berbincang-bincang dengan salah satu warga yang ada di sini. Baik, terima kasih rekan Juanda melaporkan dari Ambon, Maluku. Sebelumnya juga ada Chandri dari Sorong, Papua. Terima kasih rekan-rekan dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Ya pemirsa, menuju informasi berikutnya, sambut malam kemenangan, warga Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggelar pawai obor sekaligus takbiran keliling. Ratusan anak-anak dan remaja yang tergabung dalam komunitas Baladewa menggelar pawai obor dan takbiran keliling di Kota Makassar. Bergerak dari depan Masjid Nurul Muslimin, peserta kemudian berkeliling menelusuri jalan-jalan di Kecamatan Manggala Kota, Makassar sejauh 5 km. Warga berharap pawai obor dan takbir keliling bisa terus digelar karena telah menjadi tradisi di Kota Makassar. Ya pemirsa, ribuan umat muslim berkumpul di Dam Square, Amsterdam, Belanda merayakan Idul Fitri sekaligus menandai Hari Pembelaan Tanah Palestina. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi.